Begitu mendalamnya kesedihan beliau saat berpisah dengan bulan Ramadan. Hal itu juga yang dirasakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa waktu terbaik untuk bersedekah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, dimanapun antum berada, apakah kita harus bersedih atau bergembira ditinggal bulan Ramadan? Ini adalah suatu pertanyaan besar untuk kita. Apakah sikap kita harus bersedih atau senang ditinggal oleh bulan Ramadan? Saya di sini akan sedikit menceritakan bagaimana sikap Nabi SAW dan para sahabat ketika ditinggal atau ketika mau ditinggal oleh bulan Ramadan. Rasulullah SAW pun pada saat itu bersedih. Justru Rasulullah SAW itu menunjukkan kesedihan beliau. Begitu mendalamnya kesedihan beliau saat berpisah dengan bulan Ramadan atau bulan ampunan ini. Hal itu juga yang dirasakan oleh para sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, menangislah bumi dan para malaikat karena musibah menimpa umat Muhammad SAW. Kemudian para sahabat bertanya tentang musibah apa yang akan menimpa mereka. Rasulullah SAW menjawab, perginya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksa ditolak, dihentikan. Diriwayatkan dari Jabir. Dan ada lagi yang lainnya, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, maka dari itu lebih lengkapnya lagi saya akan sampaikan 8 hal yang menjadikan bulan Ramadan itu sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana malamnya itu ada salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama adalah tidak adanya malam yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, dimana malam itu hanya ada di dalam bulan Ramadan, teman-teman. Sehingga setiap hari pada bulan Ramadan wajib untuk melakukan amal ibadah agar dapat bertemu dengan amal yang penuh dengan kebaikan tersebut. Tentunya dengan menjalankan amalan-amalan yang baik dan yang wajib dan yang sunnah. Lailatul Qadar dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah malam yang mulia. Kamu bisa mendapatkan keberkahan yang dinilai sama dengan 1000 bulan. Inilah keistimewaan di bulan Ramadan, teman-teman. Ada satu malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan mungkin saja kita tidak bisa mendapatkannya lagi di tahun depan. Mungkin di tahun ini kita bisa mendapatkan Ramadan, atau mungkin kita bisa mendapat Lailatul Qadar malam ini atau pada bulan ini. Tapi bisa jadi di tahun depan kita tidak bisa mendapatkannya. Inilah kemuliaannya. Yang kedua, di bulan Ramadan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita umat manusia. Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, teman-teman. Pada bulan ini Al-Quran itu diturunkan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk, dan furqan atau pembelah. Inilah kemuliaan yang kedua. Yang kemuliaan yang ketiga yaitu bulan di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang juga merupakan waktu yang terbaik untuk kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan ini, di bulan Ramadan, terdapat banyak sekali waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tentunya doa yang dilakukan adalah yang ikhlas dan dengan adab-adab yang baik. Itulah yang ketiga. Yang keempat, setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu dilipat gandakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan kebaikan pasti akan diganjar pahala. Nah,
khusus di bulan Ramadan ini teman-teman. Setiap amal ibadah yang kamu lakukan, nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah bagi setiap orang yang tidak melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang baik di bulan Ramadan. Yang kelima, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, penuh sekali dengan berkah. Berkah Ramadan secara garis besar bisa dibagi menjadi 3, yaitu 10 malam pertama yang merupakan periode penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, 10 hari kedua yang berisi banyak maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhir sebagai periode pembalasan manusia dari api neraka. Dengan kata lain, setiap harinya selama bulan Ramadan dipenuhi selalu dengan berkah yang bisa kita dapatkan. Yang keenam, pintu kebaikan dibuka. Keistimewaan bulan Ramadan lainnya juga telah dijelaskan dalam riwayat oleh Bukhari dan Muslim, yaitu apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan akan dibelenggu. Saking spesialnya bulan Ramadan ini teman-teman. Maka jika ada yang masih melakukan ketidakbaikan di dalam bulan Ramadan, sedangkan syaitan itu sudah pada dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita itu berusaha dengan keras untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan itu menjadi tempat kita untuk melatih diri kita menjadi lebih baik, sehingga di luar bulan Ramadan nanti kita menjadi lebih baik lagi, atau kita melakukan semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya, yang ketujuh, bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun saat kamu bersungguh-sungguh bertaubat dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas. Pintu kebaikan akan terbuka lebar, terlebih dengan dilakukannya doa pengampunan dosa. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik untuk bersedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa waktu terbaik untuk bersedekah ialah di bulan Ramadan. Mengapa? Sebab di bulan Ramadan kamu bisa merasakan bahwa tidak semua orang mendapatkan kemudahan seperti yang kamu miliki. Oleh karena itu, sedekah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membantu mereka yang kesusahan untuk lebih jauh mendapat kesenangan dan kenyamanan dalam menjalani ibadah puasa. Tentu kamu juga senang jika melihat mereka bahagia karena bisa makan makanan yang lezat seperti kamu, bisa memakai baju baru seperti yang kamu pakai, dan lain-lain sebagainya. Inilah 8 hal yang menjadikan bulan Ramadan itu sangat istimewa, sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat dan sahabat Nabi SAW. Maka pertanyaannya, apakah kita harus senang dengan perginya bulan Ramadan? Maka apa jawabannya teman-teman? Ketika bulan Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita di tahun ini, maka sikap kita adalah bersedih teman-teman, bukan malahan kita itu senang atau merasa bebas akan perginya bulan Ramadan. Karena teman-teman, 8 hal yang saya sampaikan tadi mungkin tidak bisa kita mendapatkannya lagi. Karena kenapa? Belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa mendapatkan bulan Ramadan lagi. Mungkin ini dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semoga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.